Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Love You 7 Times yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Cukong yang menemui Xiang Yun dan memeriksa keadaan jiwanya. Melihat itu Xiang Yun merasa senang karena Cukong yang mengkhawatirkannya, dan untungnya tubuh Xiang Yun saat ini sudah membaik. Lalu Xiu Ming pun datang ke sana dan Cukong pun langsung mengajaknya pergi untuk berbicara. Cukong pun langsung menanyakan bagaimana Xiu Ming tahu keadaan Xiang Yun saat ini. Dan Xiu Ming menjawab kalau ia memang selalu peduli kepada Xiang Yun. Tapi di sini Cukong sudah tahu siapa orang yang disukai Xiu Ming selama ini, yaitu Dewi Changhai yang mirip dengan Xiang Yun. Cukong pun memperingatinya kalau Dewi Changhai telah membantai para dewa di saat dulu. Tapi Xiu Ming menyangkal semua itu. Ia yakin dan akan selalu percaya kepada Changhai. Karena saat ia ditawan di klan Moluo, hanya Changhai lah yang peduli kepadanya. Tapi ia malah kehilangan Changhai karena dibunuh oleh Cukong. Mendengar hal itu, Cukong pun meminta Xiu Ming untuk menjauhi Xiang Yun. Karena Xiang Yun bukanlah Dewi Changhai. Setelah itu Dewi Takdir memberikan catatan tentang Dewi Changhai kepada Cukong, sehingga Cukong pun mempelajari kisah dari Dewi Changhai dan apa hubungannya dengan Xiang Yun. Di saat itu Cukong juga sedang ditemui oleh Kaisar Langit yang mempertanyakan kenapa Cukong mengorbankan diri demi Xiang Yun, yang malah membuat cobaan sebelumnya hanya sia-sia. Lalu Cukong pun menjelaskan kalau ia yang tidak ingin jiwa Xiang Yun rusak. Namun bagi Kaisar Langit, mengorbankan seorang dewa kecil tidaklah masalah selama bisa menjadi lebih kuat demi mengalahkan pasukan musuh. Dan Kaisar Langit pun meminta agar Cukong memikirkan kepentingan 6 alam. Namun Cukong tidak ingin bertindak seperti itu. Cukong! Di saat akan pergi, Cukong mendapatkan laporan tentang kedatangan Xiang Yun. Karena itu, ia langsung mencoba untuk mencari di pavilion. Namun di sana ia bertemu dengan kakek penjodoh yang menanyakan ketulusan Cukong miliki kepada Xiang Yun. Dan Cukong pun berencana akan memberikan perlindungan dewa untuk Xiang Yun, agar semua luka Xiang Yun terima akan dialihkan kepadanya, agar Xiang Yun bisa terus melewati cobaan tanpa perlu khawatir jiwanya hancur. Sehingga dengan jawaban itu, kakek penjodoh pun menjadi merasa tenang. Cukong kemudian mendatangi Xiang Yun yang sedang bersedih, dan ia pun meminta maaf karena membuat Xiang Yun dalam celaka. Namun Xiang Yun paham dengan ketulusan Cukong. Bahkan pada cobaan sebelumnya Cukong berkorban untuknya. Kemudian mereka berdua menikmati pemandangan di sana. Cukong mengalihkan perhatian Xiang Yun dan memintanya berdoa. Dan di saat itu ia mengaktifkan kutukan pelindung jiwa. Namun kutukan tersebut malah gagal untuk diterapkan kepada Xiang Yun. Sedangkan Kaisar Langit sedang membaca buku untuk menghilangkan kutukan yang ia terima sebelumnya dari klan Moluo. Dan setelah itu Dewa Sun pun dipanggil ke sana. Lalu Kaisar Langit memintanya untuk mencari rumput salju hijau dengan alasan ia ingin menghilangkan luka bakar dari serangan klan Moluo. Di sisi lain, Jin Lian yang sudah kembali ke klan Moluo setelah bereinkarnasi ke dalam dunia fana, dan saat itu salah satu pelayan membuat kesalahan. Namun di sini Jin Lian justru tidak marah dan memaafkan pelayan tersebut, dan ia berubah sikapnya menjadi lebih baik setelah melewati cobaan itu. Sementara itu buku cobaan selanjutnya sudah selesai ditulis, dan Xiang Yun merasa ada sesuatu yang aneh terjadi dengan melihat lembaran akhir buku tersebut ada yang merobeknya, sehingga Xiang Yun pun yakin kalau pasti ada sesuatu kepada Dewa Lian. Karena setelah cobaan sebelumnya, ia tidak pernah lagi bertemu dengannya. Yang ternyata Cukong juga mencurigai hal tersebut, dan ia sudah mengirim pencarian di 6 alam. Namun Dewa Lian masih belum ditemukan.
Dan singkatnya Xiang Yun pun kembali ke dalam dunia fana untuk mengikuti cobaan yang keempat ini. Namun kali ini Xiang Yun yang terbangun dalam keadaan tubuhnya tersakiti. Bahkan ia merasa aneh karena berada di dalam tubuh seorang pria yang ternyata tubuhnya dan tubuh Cukong telah tertukar. Di sini Cukong yang masih belum nyaman berada di tubuh Xiang Yun, dan saat melihat Cukong, ia malah memuji dirinya sendiri karena ia memiliki tubuh yang tampan. Tak lama kemudian datang Lu Fang yang melaporkan di mana jenderal dipanggil untuk menghadap kepada sang kaisar di istana. Lalu Xiang Yun pun mencoba meminta bantuan kepada Cukong, namun Xiang Yun harus pergi sendiri kali ini. Di istana, sang kaisar pun mempertanyakan kepadanya tentang peperangan sebelumnya. Lalu di sana Xiang Yun pun melihat potongan giok yang digunakan oleh kaisar dan sadar kalau itu petunjuk yang ditinggalkan oleh Dewa Lian. Xiang Yun lalu menanyakan tentang giok tersebut kepada kaisar, dan di sana ia berpura-pura kalau ia lupa tentang giok itu, sehingga kaisar pun menceritakan kalau dulu ia pernah bermimpi tentang dewa yang menggunakan jurus 9 puncak. Oleh karena mimpi itu, kaisar pun memenangkan perang dan membuat sebuah liontin kerajaan dengan nama giok 9 puncak. Dan potongan giok lainnya saat ini dipegang oleh keluarga Duan yang merupakan garis keturunan dari Ibu Suri saat ini, yang dimana jika giok itu disatukan maka mampu menggerakkan semua pasukan kerajaan ini. Sementara itu Cukong juga mencari petunjuk di rumahnya, namun ia tak menemukan petunjuk apapun hingga ia menemukan sebuah surat wasiat dari Tuan Putri, yang dimana Tuan Putri keguguran setelah Xinran datang ke kediamannya, yang membuat Cukong merasa curiga kalau Xinran merupakan orang yang tidak baik dan ia harus menyelidikinya. Kemudian di malam harinya, mereka membicarakan apa yang mereka temukan. Xiang Yun kemudian menceritakan tentang 2 giok 9 puncak yang sangat penting dan sangat berbahaya. Jika 2 giok itu disatukan, maka mampu memerintahkan semua pasukan kerajaan. Di sisi lain, Kaisar Langit sudah mendapatkan rumput yang ia cari, di mana menurut legenda rumput itu memang bisa menghilangkan kutukan langit, dan dengan ini Kaisar Langit bisa menghapuskan kutukan di tangannya. Hingga keesokan harinya Xinran saat itu sedang bersantai di luar. Lalu ia pun dipanggil untuk menghadap Cukong dan Xiang Yun. Di sana Cukong pun langsung membahas mengenai masalah kehamilan Tuan Putri yang keguguran yang disebabkan oleh lipstik yang dipakai Tuan Putri pemberian Xinran yang mengandung bahan berbahaya dan menyebabkan keguguran. Namun Xinran tidak mengakui kalau itu perbuatannya, sehingga Cukong pun menyiapkan saksi untuk membuktikan kalau Xinran adalah pelakunya. Lalu di malam harinya, Xiang Yun pun datang ke tempat Xinran dikurung, dan ia meminta untuk Xinran segera pergi dari sana. Kemudian Xiang Yun pun menanyakan sejak kapan Cukong mencurigai Xinran, dan Cukong pun menjelaskan kalau itu karena surat wasiat yang ditinggalkan oleh Tuan Putri, sehingga ia menyadari kalau Xinran merupakan mata-mata dari kerajaan lain yang berpura-pura sebagai pelayan yang ingin membunuh keturunan Tuan Putri. Kemudian datang sekelompok anak kecil yang mendekati mereka. Para anak kecil itu menyanyikan sebuah lagu yang aneh, sehingga Cukong pun merasa heran dari mana kelompok anak kecil berasal. Sementara itu keberadaan Jin Luo sudah diketahui oleh Jin Lian, dan kali ini Jin Lian sendiri yang akan mengambil hati Batu Nuwa. Jin Luo pun menyadari akan kedatangan Jin Lian ke sana, dan ia pun tidak akan membiarkan kakaknya itu mendapatkan hati Batu Nuwa. Karenanya, ia pun memancing Jin Lian untuk menemui di tempat lain dan menggiringnya pergi untuk menjauh. Namun Jin Luo tak bisa terus bersembunyi dari Jin Lian, dan di sini Jin Luo pun tahu kalau Jin Lian yang selamat berkat melewati cobaan. Jin Lian yang sudah tidak mau lagi untuk berdebat dengannya, sehingga ia pun berniat untuk memaksanya menunjukkan di mana Zihui berada. Namun ternyata Jin Luo yang di depannya hanyalah kloningan yang dibuat Jin Luo dengan darahnya. Kemudian jenderal pun dipanggil untuk bertemu dengan sang kaisar dengan memerintahkannya untuk ke perbatasan melawan kerajaan Wei.
你为先锋率先迎敌。 Sementara di rumah, Cukong yang sudah menunggu Xiang Yun kembali dan di sana Xiang Yun pun mengatakan kalau ia mendapatkan dekret dari kaisar untuk ke perbatasan dan saat ini ia ingin Cukong membantunya. 一定可以的。 Mendengar hal itu, Cukong pun mengajarkannya teknik pedang yang sangat cocok digunakan untuk seorang wanita. 刀剑无眼，可没有人会服你。 嘿， Lalu di malam harinya Xiang Yun mempelajari teknik berperang. Namun tetap saja Xiang Yun sering lupa dengan yang ia baca. Dan meski begitu, ia tidak akan menyerah untuk mempelajarinya. 远而视之境， 兵者诡道也。 Sementara itu Jin Lian yang sedang mengingat akan masa lalunya, di mana saat kecil ia harus kehilangan ayahnya dengan meminta dirinya untuk menggantikan melindungi klan Moluo. Terlihat Cukong yang melihat anak dari seorang bangsawan, di mana yang sebelumnya sakit bisa sembuh dalam sehari. Ayahnya menjelaskan kalau ada seorang tabib hebat di pinggir kota yang mampu untuk menyembuhkan segala penyakit. Meskipun tabib itu sedikit aneh, namun mampu menyembuhkan semua orang. 这世上真有这种东西吗？ Di tempat persembunyian, Zihui yang masih hidup sedang mencoba untuk kabur dari sekapan Jin Luo. Namun di sana ia melihat banyak jebakan yang telah terpasang sehingga ia tak bisa pergi begitu saja. 好，这是第几回被我抓到了？ Dan sekali lagi Zihui ketahuan oleh Jin Luo. Lalu Zihui pun menjelaskan kalau ia hanya ingin menemui keluarganya. Kemudian Zihui pun menyadari kalau Jin Luo sedang sakit. Namun Jin Luo bersikap seperti tidak ada masalah dan meminta Zihui untuk tidak bersikap berlebihan. 我不是又想了新招，要逃跑？ Setelah itu Zihui pun memberikan mutiara energi spiritual yang terbuat dari batu Nua miliknya yang mampu untuk meredakan sakit yang Jin Luo rasakan. Namun Jin Luo menolak dengan mengembalikan mutiara itu dan meski begitu Jin Luo sudah merasa senang. Lalu keesokan harinya sekali lagi Zihui mencoba untuk kabur. Namun di sana Jin Luo selalu bisa menghentikannya pergi. Bahkan ia diancam akan dibunuh jika pergi dari sini. Yang ternyata Jin Luo hanya meminta agar Zihui tetap tinggal di sana sebagai bentuk balas budi kepada dirinya. Di malam harinya Cukong yang mendapatkan surat tanda bahaya dari perbatasan. Karena itu ia ingin bertukar tubuh dengan Xiang Yun. Karena Cukong khawatir kalau Xiang Yun akan mati saat berperang. Namun pada awalnya Xiang Yun menolak karena ia yang tak ingin Cukong terluka. Dan Cukong meyakinkan kalau ia akan baik-baik saja. Karenanya ia pun membawa Xiang Yun kepada seorang tabib yang dimaksud. Yang ternyata adalah Jin Luo. Di sini Cukong pun memberitahukan bagaimana ia bisa tahu keberadaan tabib Jin Luo. Dan saat diperiksa Jin Luo pun tahu kalau mereka bertukar tubuh. Dengan mendengar hal itu Cukong pun langsung meminta bantuannya dan memberikan ginseng merah yang memang dicari oleh Jin Luo. Yang pada akhirnya Jin Luo pun mau untuk membantu. Di saat pembuatan obat Jin Luo pun mendatangi Zihui dan Zihui pun menanyakan sampai kapan ia harus dikurung di sana. Sementara itu Cukong dan Xiang Yun sedang membuat obatnya dan di saat itu juga Zihui mendengar suara yang mirip dengan Cukong sehingga ia harus memikirkan cara agar bertemu dengan mereka dan keluar dari sana. Yang pada akhirnya ramuan itu pun telah selesai dan mereka pun meminumnya. Sampai keesokannya, Cukong pun sadar kalau ia berada di dalam tubuhnya sendiri. Begitu juga dengan Xiang Yun yang sudah kembali ke tubuh aslinya. Kemudian Cukong pun teringat saat ia membuka jendela semalam, di mana ia melihat seseorang yang memberikan tanda gerakan bayangan. Dan ia merasa kalau ada seseorang yang telah ditahan oleh tabib Jin Luo. 莫不是他听见了声音向我们求助来着？ Tak lama kemudian Jin Luo pun datang ke sana sehingga Cukong pun akan membuatnya pingsan. Dan dengan begitu mereka akhirnya bisa menyelamatkannya seseorang di sana yang ternyata itu adalah Zihui. 小师妹， Kemudian Cukong pun meminta agar mereka segera pergi sebelum Jin Luo bangun. Namun jebakan yang berada di luar langsung aktif karena segel yang terlepas. Sehingga mereka harus berusaha mendapatkan informasi tentang segel tersebut agar bisa keluar dari sana. Namun Jin Luo sudah sadarkan diri dan menghampiri mereka yang membuatnya ingin membunuh Xiang Yun dan Cukong.
Namun si Hui langsung menghadang serangan itu yang membuat ingatannya kembali sejak kehidupan pertamanya. Seketika si Hui pun menjadi ingat di saat Jin Luo datang untuk membunuhnya. Namun Jin Luo menjelaskan kalau ia terpaksa melakukan itu karena batu hati si Hui bisa digunakan untuk menghidupkan Dewi Changhai. Namun si Hui tidak percaya dengan semua itu. Si Hui pun merasa kalau selama ini ia sudah dibodohi oleh Jin Luo dan merasa apa yang dilakukan Jin Luo selama ini hanyalah kepalsuan. Karena si Hui menganggap seperti itu, Jin Luo pun tidak bisa berbuat apapun, yang padahal ia sudah menjelaskan kalau Zihui merupakan jantung miliknya. Setelah mereka sudah keluar dari sana, Xiang Yun pun mengajak Zihui untuk ikut bersama mereka. Namun Zihui sudah memiliki rencana sendiri, karena itu Xiang Yun dan Cukong menghormati keputusan itu. Di sini Xiang Yun pun masih ragu apakah mereka akan bisa menemukan potongan giok lainnya. Namun Cukong sendiri juga tidak yakin akan hal itu. Yang pastinya mereka harus berusaha mencari informasi tentang keberadaan giok tersebut. Sementara di langit, sang kaisar pun memberitahukan kalau Dewa Lian dinyatakan mati setelah melewati cobaan di dunia fana dan bertarung dengan siluman besar hingga berakhir mati. Lalu Kaisar Langit pun meminta agar Dewa Sun mengakui sebagai saksi akan hal itu. Hingga keesokan harinya, pada akhirnya Cukong pun pergi untuk berperang ke perbatasan. Dan di sini Xiang Yun merasa khawatir kalau nanti Cukong malah terbunuh di sana. Namun Cukong meminta agar Xiang Yun tidak perlu khawatir. Dan sebelum pergi, Xiang Yun pun memberikan sapu tangan miliknya. Setelah beberapa hari, datang laporan di mana Cukong berhasil mengalahkan kerajaan Wei. Namun tiba-tiba pasukan musuh datang kembali menyerang hingga sampai saat ini perang pun belum selesai. Sehingga Xiang Yun teringat akan peringatan Cukong. Karena itu ia pun memberitahukan kepada Ibu Suri mengenai Shinran yang merupakan mata-mata dari kerajaan Wei. Setelah itu, Ibu Suri pun pergi ke kuil Daguo untuk berdoa agar Cukong selamat. Hingga datang Shinran ke sana yang berniat untuk membunuh Ibu Suri. Namun ternyata itu adalah Xiang Yun yang sedang menyamar menjadi Ibu Suri. Di sini Shinran pun mengatakan kalau ia pasti akan membunuh Xiang Yun dan Ibu Suri. Sehingga ia pun memberitahukan kalau keadaan Cukong saat ini pasti dalam bahaya. Oleh karena itu ia pun menawarkan cara untuk menyelamatkan Cukong dengan membunuh Ibu Suri. Namun Xiang Yun menolaknya karena ia tahu kalau Cukong tidak akan mati. Di saat dalam pertarungan, tiba-tiba datang pasukan kerajaan ke sana. Yang ternyata itu adalah kaisar yang datang setelah mendapatkan informasi dari Xiang Yun. Namun di sana ia juga terkena serangan dari Shinran yang ingin membunuh Ibu Suri. Sementara di medan perang, Cukong yang sudah dalam keadaan bahaya. Namun seketika ia mengingat akan janjinya untuk tetap hidup kepada Xiang Yun. Oleh karena itu, ia pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk melawan para musuh di sana. Singkatnya, setelah beberapa hari pun datang masalah tentang kekurangan pasokan pangan di kerajaan mereka. Sehingga kali ini Ibu Suri memberikan sang kaisar untuk melakukan tindakan. Sehingga ia pun memberikan potongan giok 9 puncak kepada kaisar. Xiang Yun lalu meminta agar ia bisa melihat kedua giok tersebut karena ia ingin menemukan petunjuk dari Dewa Lian. Saat ini Xiang Yun yang masih khawatir akan keselamatan Cukong. Lalu datang Ibu Suri ke sana yang mencoba untuk menenangkannya dan meyakinkan kalau Cukong pasti akan segera kembali. Xiang Yun kini paham pengorbanan yang sudah Cukong lakukan selama ini. Karena itu ia tidak akan membiarkan jiwa Cukong sampai terluka. Di waktu bersamaan, Cukong pun dikepung oleh banyak musuh. Namun di sisi lain, Xiang Yun juga ingin memutuskan untuk mati lebih dulu sebelum Cukong terbunuh. Karena ia tidak ingin perjuangan Cukong sia-sia seperti reinkarnasi cinta sebelumnya. Sedangkan Cukong saat itu sudah berhasil membunuh semua musuhnya. Namun di sana ia tidak bisa menepati janjinya untuk tetap hidup. Yang pada akhirnya Cukong pun kembali setelah Xiang Yun datang lebih dulu. Dan mereka merasa senang setelah mereka bertemu kembali.
Di pavilion milik Cukong, Xiang Yun pun menanyakan janji hidup yang Cukong buat. Namun Cukong juga berbalik menanyakan janji Xiang Yun yang akan menunggunya. Setelah itu mereka pun membahas tentang petunjuk yang mereka dapatkan, sehingga Xiang Yun pun teringat akan tulisan pada giok 9 puncak yang berisikan tulisan nyanyian yang dinyanyikan oleh anak-anak yang pernah mereka temui, dan kini mereka harus memikirkan apa maksud dari lagu tersebut. Kemudian Xiang Yun pun kembali ke pavilion perjodohan. Namun di sana ia tak melihat seorang pun yang bekerja. Cukong juga baru mendapatkan kabar tentang kematian Dewa Lian, sehingga ia pun langsung datang ke pavilion perjodohan setelah mengetahui hal itu dan mencoba untuk menghibur Xiang Yun yang sedang bersedih. Sedangkan Si Hui yang datang ke markas klan Moluo, dan Qin Lian pun membiarkan Si Hui untuk menemuinya di sana. Si Hui pun menanyakan apa hubungan Qin Lian dan Qin Luo, dan di sini ia baru tahu kalau Qin Lian merupakan kakaknya Qin Luo. Di sini Si Hui pun meminta agar batu Nua miliknya dikembalikan, namun Qin Lian meminta agar Si Hui yang menanyakan sendiri kepada Qin Luo. Cukong lalu datang untuk menenangkan Xiang Yuan, dan Xiang Yuan masih belum percaya kalau Dewa Lian sudah mati. Sehingga Xiang Yun pun bertekad akan membalaskan dendam ini. Bahkan ia berharap kalau teman-temannya tidak ada yang mati lagi. Xiang Yun lalu menceritakan seperti apa Dewa Lian itu yang dulu sering bermain teka-teki bersamanya. Kemudian Cukong pun penasaran seperti apa teka-teki itu, dan ia pun berhasil mendapatkan informasi dari teka-teki tersebut. Jika sebenarnya Dewi Changhai di saat dulu tidaklah bersalah, dan mereka harus merahasiakan tentang hal ini. Kemudian Cukong pun dipanggil untuk bertemu dengan Kaisar Langit, dan sang Kaisar pun menanyakan kenapa Cukong tidak ada perubahan setelah cobaan tersebut. Cukong pun menjelaskan kalau ia gagal dalam cobaan sebelumnya dikarenakan Dewa Lian sudah mati, maka selanjutnya Dewa Sun yang akan menggantikannya. Cukong kemudian membahas tentang kematian Dewa Lian di sana, dan Kaisar menjelaskan kalau Dewa Lian mati karena siluman besar, dan Dewa Sun yang sebelumnya sudah diminta untuk menjadi saksi akan hal itu dengan menceritakan bagaimana Dewa Lian mati saat di dunia fana, yang dimana Dewa Lian menggunakan teknik pengejaran 9 puncak, dan Cukong tahu kalau jurus itu sebenarnya hanyalah mitos, sehingga ia merasa curiga kalau sang Kaisar terlibat dalam hal ini. Cukong lalu memikirkan tentang apa yang Kaisar Langit katakan, juga apa yang ia ketahui tentang Dewa Lian, serta bagaimana tekad Xiuming yang sangat membela Dewi Changhai. Sementara itu Xiuming terus menempa anak panah miliknya, dan tak lama kemudian Cukong pun datang untuk membahas tentang yang dulu Xiuming katakan tentang Dewi Changhai yang tidak bersalah. Kemudian Cukong menemui Xiang Yun yang sudah menunggunya, dan ia pun menjelaskan kalau ia belum menemukan siapa pembunuh Dewa Lian, sehingga mereka harus menemukannya secepat mungkin. Namun di sini ia merasa curiga kepada sang Kaisar yang sepertinya telah menyembunyikan kematian Dewa Lian. Singkatnya Xiang Yun pun sampai kelelahan untuk mencari petunjuk, dan di sana Cukong pun membiarkannya tidur. Kemudian Xiang Yun pun bangun dengan menanyakan hasil yang mereka cari, dan Cukong menemukan sebuah senjata bahari berupa cermin yang mampu untuk melihat kejadian di masa lalu. Kemudian ia langsung datang ke istana dan mengambil senjata itu, namun ternyata cermin bahari tersebut dalam keadaan rusak. Di sini Xiang Yun pun merasa heran bagaimana harta yang dilindungi oleh Kaisar Langit bisa rusak, sehingga ia pun merasa cemas bagaimana kalau Kaisar Langit terlibat dalam kematian Dewa Lian, dan Cukong juga merasa bingung harus bagaimana kalau itu terjadi. Kemudian Xiang Yun mengajak Cukong untuk memperingati ulang tahun Dewa Lian, dan di sana ia meminta agar Dewa Lian tidak perlu khawatir lagi tentang dirinya dan kakek penjodoh. Lalu datang Dewa Takdir untuk menemui Cukong. Ia pun memberitahukan kalau besok ke-7 bintang akan sejajar, dan jika mereka melakukan cobaan cinta di hari itu, maka mereka akan masuk ke dalam waktu ke masa lalu.
Dengan mendengar hal itu mereka bisa pergi ketika 3000 tahun yang lalu. Dan untuk bisa menjamin bisa sampai ke waktu tersebut, ada sebuah harta karun piring Tianji yang dimiliki oleh klan Moluo. 难免会引起神君的注意吧。 Cukong kemudian datang ke klan Moluo dengan menjelaskan kedatangannya ke sini untuk menyelidiki kasus 3000 tahun yang lalu. Oleh karena itu ia ingin meminjam piring Tianji yang dimiliki oleh klan Moluo. Namun di sini Jin Lian tidak akan memberikannya dikarenakan dulu klan Moluo yang sudah difitnah. Bahkan Kaisar Shanghai telah dibunuh oleh mereka. Di sini Cukong pun meminta Jin Lian percaya kepadanya untuk membersihkan kembali nama baik dari klan Moluo. Hingga pada akhirnya Jin Lian pun mau memberikan cermin Tianji miliknya, namun meminta agar Cukong bersumpah atas nama jiwanya. Sebelum pergi, Cukong pun berterima kasih atas apa Jin Lian lakukan untuk sekte Sengling di saat mereka berada di alam fana. Sehingga Jin Lian mengingat di saat Cukong menyerahkan sekte Sengling kepada dirinya. Ia pun merasa mungkin sejak awal Cukong sudah tahu identitasnya tersebut. Di saat kembali, Cukong menyarankan agar Xiang Yun tidak ikut. Namun karena Xiang Yun memaksa, Cukong pun meminta agar Xiang Yun memakan pil penambah jiwa. 我吃完了，就可以掩盖踪迹了。 Hingga akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Kemudian Dewi Takdir mencoba untuk menahan Cukong melewati cobaan di hari ini. Namun Cukong tetap memaksa akan pergi meskipun berbahaya. Kabar tentang ini juga sudah sampai kepada Kaisar Langit. Dan ia meminta agar Dewa Sun mengawasi dan memastikan berjalan dengan lancar. Saat di dalam kolam dunia fana, Cukong langsung menggunakan cermin Tianji dan mereka berdua yakin pasti akan bisa menemukan petunjuk. Sementara itu sang kaisar sangatlah marah kepada Dewa Sun karena Dewa Sun tidak tahu di mana Cukong saat ini dan Dewa Sun merasa kalau mereka terseret dalam jalur waktu yang lain. Sementara itu Xiao Ming yang terus menempa anak panah miliknya, namun masih perlu sedikit jiwa lagi hingga anak panah itu sempurna. Kemudian datang laporan di mana Cukong mendatangi klan Moluo dan meminjam cermin Tianji. Mendengar hal itu Xiao Ming pun menyadari kalau mereka sedang pergi ketika 3000 tahun yang lalu, yang dimana saat itu Shanghai baru saja dilahirkan. Diperlihatkannya Shanghai yang saat itu sudah menjadi kaisar klan Moluo, namun setiap harinya ia selalu memimpikan pria yang sama, yang kemungkinan itu merupakan sebuah takdir cintanya. Kemudian datang Jin Cheng yang merupakan ayah dari Jin Lian dan Jin Luo yang kedatangannya ke sana untuk membawakan hadiah yang Shanghai terima karena kini Shanghai sudah memasuki waktu untuk menikah, sehingga Jin Cheng menyarankan agar Shanghai segera memiliki pasangan. 修明殿下来我们摩罗神族当质子。 Di sini Jin Cheng merasa kalau Xiao Ming sudah menanti untuk menikahi Shanghai. Namun Shanghai mengatakan kalau Xiao Ming hanya ia anggap sebagai teman. Oleh karena itu Jin Cheng pun akan memanggil para tuan muda dari setiap klan sebagai pilihan Shanghai untuk menjadi calon suaminya. 可唯独到了本君这里， Lalu Shanghai pun menanyakan kuil perjodohan mana yang paling ampuh. Mendengar hal itu Jin Cheng merasa kalau Shanghai tidak perlu pergi ke kuil. Namun Shanghai memaksanya dan tetap akan pergi ke dunia fana agar ia bisa berdoa di sana. Singkatnya Shanghai yang sedang menyamar menjadi manusia di alam fana. Lalu ia datang ke kuil perjodohan, tempat yang selalu ia lihat dalam mimpi. Di sana Shanghai melihat seorang penjual benang jodoh dan membeli satu untuk dirinya sendiri. 我来一个。 Saat di dalam, ia melihat seorang gadis yang sedang membawa buku, di mana buku itu terkenal karena kisahnya yang romantis, sehingga Shanghai pun menjadi tertarik dan berniat untuk membelinya. 好姻缘。 Tak lama kemudian Shanghai melihat Cukong berada di sana dan ia merasa kalau kuil perjodohan ini benar-benar manjur. Lalu ia pun memanggil bawahannya, yaitu Raja Kelajengking, dan ia meminta agar nanti Raja Kelajengking meracuninya di depan Cukong. Di saat itu Cukong yang sedang mengejar siluman jahat. 小爷我都让你逃了2个时辰了。 Kemudian Cukong mendengar teriakan dari Shanghai dan ia pun langsung datang untuk menyelamatkannya. Di saat itu Shanghai memberikan tanda kepada bawahannya agar menyerangnya. Namun Raja Kelajengking justru tertangkap oleh Cukong.
Shanghai kemudian berakhir dalam perawatan Cukong. Namun Cukong justru merasa grogi berdekatan dengan seorang wanita cantik dan malah meninggalkannya sendirian di sana. Sehingga Shanghai pun merasa kecewa karena tidak sesuai dengan yang ia rencanakan. 能岿然不动，也算是他一个优。 Kemudian Shanghai pun memancing perhatian Cukong lagi. Dan di saat ia tahu kalau di rumahnya ada Cukong, ia pun sekali lagi merayu Cukong di sana. Kemudian Cukong memberitahukan kalau tubuh Shanghai masih keracunan, sehingga tubuhnya akan lemah untuk beberapa hari ke depan. 既然你已经醒过来了， Kemudian Raja Kelajengking dikeluarkan dari kurungannya. Lalu Cukong meminta agar penawarnya segera diberikan. Namun Shanghai masih ingin melanjutkan sandiwaranya, karena itu ia melukai dirinya sendiri dan memberikan waktu untuk Raja Kelajengking untuk kabur dari sana. Setelah itu Cukong merasa kesal karena Raja Kelajengking itu kabur. Namun Shanghai sekali lagi menghalangi Cukong untuk pergi. Kemudian Raja Kelajengking kembali menemui Shanghai dengan menjelaskan kalau ia sudah meninggalkan tanda cinta dari kekasihnya di dalam kantong Cukong. Ia yang takut kalau sampai kekasihnya tahu. Karena itu Shanghai harus memiliki cara untuk mendapatkannya. 我会想办法，你先回去吧。 Sementara itu Xiaoming yang sedang cemas dengan kepergian Shanghai. Namun Cinceng meminta agar Xiaoming tidak perlu khawatir dan menunggu hasil dari pencarian yang sudah dilakukan. 托护法了。 Lalu di malam harinya Shanghai memberikan makanan kepada Cukong dan Shanghai mengaku kalau itu adalah masakannya. Namun Cukong yang sudah hafal dengan masakan milik kedai tersebut. Shanghai lalu beralasan kalau hanya ini yang bisa ia lakukan untuk balas budi kepada Cukong. Namun Cukong memarahinya karena racun di tubuh Shanghai belumlah hilang dan tidak boleh sampai kelelahan. 收留指人， 小 Kemudian Shanghai pun menawarkan arak begonia yang ia buat. Dan Cukong pun memuji akan rasa pada arak tersebut yang membuat Cukong meminum araknya hingga akhirnya ia pun tak mampu bertahan 这 lagi. 一杯，这一杯。 Terlihat Cukong yang saat itu sudah benar-benar mabuk. Namun ketika Shanghai ingin mengambil kantongnya, Cukong tiba-tiba sadar kembali sehingga rencana Shanghai kali ini benar-benar gagal. Keesokan harinya Shanghai melihat bagaimana Cukong berlatih dan ia memuji atas kemampuan berpedangnya tersebut. Semua ini bagi Cukong karena ajaran dari kakaknya dan Shanghai merasa pasti senang memiliki seorang kakak, tidak seperti dirinya yang selalu kesepian karena sendirian. Untuk menghiburnya Cukong akan mengajarkan ilmu sihir dan di saat itu Shanghai sekali lagi mencoba untuk mengambil kantong milik Cukong, namun Shanghai berakhir gagal kembali. Hingga di malam harinya Shanghai datang ke kamar mandi di saat Cukong sedang mandi, sehingga ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kantong milik Cukong. Dan ketika Cukong selesai, ia pun sadar kalau kantongnya menghilang. Lalu Shanghai pun langsung mengembalikan tanda cinta milik Raja Kelajengking tersebut. Namun semua itu ketahuan oleh Cukong di sana. Melihat Shanghai yang bersekongkol dengan siluman, Cukong malah tiba-tiba menyerang Shanghai di sana. Di sini Shanghai pada akhirnya sudah tidak peduli lagi kepada Cukong dan di sana Cukong juga membiarkan Shanghai pergi begitu saja. Walaupun sebenarnya Cukong memiliki perasaan kepadanya dan tiba-tiba ia pun mendapatkan serangan dari sekelompok orang. Namun datang Shanghai ke sana untuk menyelamatkan Cukong dan Shanghai menyombongkan diri kalau ia memang suka bertarung. Lalu di saat Cukong ingin mengejar pasukan tersebut, tiba-tiba Shanghai kembali berpura-pura pingsan sekali lagi di hadapan Cukong. Karena apa yang Shanghai lakukan, Cinceng pun bisa mendeteksi energinya dan Xiaoming yang mengetahui hal itu bersikeras ingin ikut untuk mencari Shanghai. 那便随我一起出宫吧。 Di sana pria misterius itu merasa kesal karena bawahannya gagal kembali untuk melukai Cukong dan bawahannya itu mengatakan kalau ada seorang wanita yang membantu Cukong dan sepertinya Cukong dengan wanita itu memiliki hubungan yang dekat dan ternyata pria misterius yang selama ini ingin membunuh Cukong dan menggagalkan cobaan cinta milik Cukong, pelakunya merupakan Kaisar Langit yang bernama Hao Xuan dari klan Qilin sekaligus kakak kandungnya Cukong.
Kemudian Cukong pun mengobati Chang Hai dari luka yang ia buat. Dan Chang Hai beralasan kalau ini merupakan efek dari racun kalajengking sebelumnya. Cukong lalu menanyakan kenapa Raja kalajengking itu tidak membantunya kalau memang rekannya. Dan Chang Hai sendiri juga tak menyangka lukanya akan berakhir serius seperti ini. Di sini Chang Hai meminta agar Cukong segera kembali setelah mendapatkan penawar racun kalajengking tersebut dan memintanya agar berhati-hati. Setelah 2 hari akhirnya Cukong yang kembali dengan penawarnya. Tapi ia juga merasa kalau ada siluman yang mengikutinya. Namun sebelum itu ia pun meminta Chang Hai untuk segera meminum penawarnya. Dengan menjelaskan kalau para siluman memang sangatlah membencinya. Ia yang tak ingin sampai Chang Hai terlibat karena dirinya. Sehingga ia memintanya tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Siotong undur diri dan salam Sundaners.